adalah seorang polisi. Kamu sudah mengumpulkan bukti, memenangkan persidangan, dan mengirim pelaku ke penjara 13 tahun. Tapi kemudian kamu sadar, kamu baru saja dipermainkan oleh dua wanita kembar. Dan yang paling mengejutkan, setelah tahu semuanya, kamu memilih untuk diam. Dopati. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Vidya Jyoti bukan polisi yang bisa diatur. 3 tahun tanpa promosi bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu jujur. Atasannya tidak bisa bermain dengannya, maka dia dipindahkan ke kota kecil ini jauh dari pusat kekuasaan. Ayahnya seorang hakim, ibunya seorang pengacara yang justru tidak percaya pada hukum, dan Vidya memilih jalan ayahnya. Hukum di atas segalanya, tapi kota kecil ini akan menguji keyakinan itu sampai ke akarnya. Laporan masuk, suara keributan dari rumah mewah milik Dhruv Soot, pengusaha kaya, petualang, pemilik bisnis paragliding. Pada saat Vidya tiba, istrinya muncul dengan luka di dahi. Tapi dia bilang semuanya baik-baik saja, tidak ada yang perlu diurus. Vidya pun pergi, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia memutuskan untuk mengikuti wanita itu secara diam-diam. Dari sekolah tempat dia mengajar menari, sampai ke sebuah toko keluarga. Dan di sanalah Vidya berhenti. Karena di dalam toko itu, ada dua wanita dengan wajah yang sama persis. Sebelum Vidya sempat memproses apa yang dilihatnya, seseorang mencolek bahunya dari belakang. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Maji. Dan dengan suara gemetar dia berkata, "Akulah yang menelpon polisi, karena Saumya tidak bisa melaporkan suaminya." Untuk memahami Saumya, kita perlu mundur jauh ke belakang. Saumya dan Shelly kehilangan ibu mereka saat mereka berusia 8 tahun. Sejak saat itu, sesuatu di dalam diri Saumya pecah. Dia tidak stabil secara emosi, harus minum obat setiap hari. Dan Shelly, saudara kembarnya, selalu diminta untuk mengalah. Bertahun-tahun mengalah, sampai akhirnya Shelly tidak kuat lagi. Mereka bertengkar hebat. Shelly memotong rambut Saumya dalam kemarahan, dan akhirnya dikirim ke asrama. Saumya ditinggal, dirawat oleh Maji, asisten rumah tangga setia keluarga mereka, yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Tahun-tahun berlalu, Saumya tumbuh dengan rasa takut ketinggian, kecemasan yang tak kunjung sembuh, dan luka yang tidak pernah bisa benar-benar menutup. Shelly tidak pernah kembali, sampai 1 tahun lalu. Tapi sebelum Shelly kembali, ada Dhruv. Dhruv Soot masuk ke hidup Saumya seperti badai yang terasa seperti angin segar. Dia mengajaknya paragliding. Padahal, Saumya sangat takut ketinggian. Saumya menolak, tapi Dhruv terus meyakinkannya dengan sabar dan lembut. Dan akhirnya, Saumya menyerah. Di atas sana, saat angin membelai wajahnya dan awan ada di mana-mana, Saumya teringat ibunya. Sesuatu di dalam dirinya yang lama terkunci perlahan terbuka. Mereka semakin dekat. Dhruv? Saumya bahkan bisa meminta Dhruv untuk berhenti merokok saat mereka sedang bersama. Dan Dhruv pun menurut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Saumya merasa aman. Tapi ada tanda-tanda kecil yang Saumya pilih untuk tidak melihat. Beberapa kali Dhruv membanting barang saat marah. Saumya memaklumi. Mungkin dia hanya butuh waktu. Dan tepat saat segalanya terasa indah, sebuah mobil berhenti di depan toko keluarga mereka. Shelly kembali, dengan penampilan yang jauh berbeda dari Saumya. Surprise! Berani, mencolok, bebas, dan sejak detik pertama Dhruv melihatnya, sesuatu berubah di matanya. Shelly bergerak cepat, paragliding bersama Dhruv, makan malam bersama, rayuan yang tidak disembunyikan, bahkan dilakukan terang-terangan di depan Saumya. Dhruv dihadapkan dua pilihan yang sangat berbeda, dan dia tidak kuat. Dia kembali merokok di depan Saumya, seolah semua perjanjian kecil mereka tidak pernah ada. Dia bilang Shelly adalah tipe wanitanya, liar, petualang, bebas, dan malam itu, Dhruv memilih Shelly. Saumya menyaksikan semuanya, diam, hancur di dalam. Bayangkan, melihat saudara kembarmu sendiri dengan wajah yang sama persis denganmu, merebut orang yang kamu cintai.
tepat di depan matamu. Tapi kemudian, datanglah malam yang mengubah segalanya. Dhruv mengadakan pertemuan bisnis penting di rumah. Dan Shelly mabuk, berulah, merusak semuanya di depan partner bisnis besar. Deal itu hancur dalam hitungan menit. Malam itu juga, ayah Dhruv menelpon dengan satu ultimatum. Nikahi wanita yang bisa mengurus rumah atau lupakan bisnis selamanya. Keesokan paginya, Dhruv mengajak Soumya paragliding. Dan di atas sana, ribuan kaki di udara. Marry me. Dhruv melamar. Soumya bilang dia bukan tipe wanitanya. Tapi Dhruv menjawab dengan kalimat yang tidak pernah dia ucapkan pada Shaily. Kamu terasa seperti rumah. Mereka pun menikah. Tapi Shaily belum selesai. Di hari resepsi, Shaily berdandan sama persis dengan Soumya. Berdiri di sampingnya Dhruv. Memegang tangannya saat foto bersama. Seolah dialah sang pengantin. Dan malam itu, ketika Dhruv masuk ke kamar pengantin, wanita yang di sana bukanlah Soumya. Soumya marah besar. Shaily keluar dengan santai, Relax. berkata bahwa tidak terjadi apa-apa. Tapi sebelum dia pergi, dia menatap Soumya dan berkata, क्या तू उसे अपने साथ रख पाई? apa kamu yakin bisa mempertahankan dia? Soumya tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, dia sudah membuat keputusan. Dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan pernikahan ini. Apapun. Bulan-bulan berlalu. Bisnis Dhruv semakin hancur. Dan amarahnya mencari tempat untuk mendarat. Soumya. Maji diam-diam merekam. Tapi Soumya tidak mau melapor. Dia bilang orang-orang tidak tahu seberapa besar cinta Dhruv padanya. Cinta. Lalu Soumya mengungkapkan keinginannya untuk punya anak, dan Dhruv meledak di sana. Perdebatan itu berulang berkali-kali, sampai suatu hari Dhruv benar-benar kehilangan kendali. Dia mencekik Soumya, dan kemudian dengan penuh kesadaran mendorongnya dari tangga. Soumya keluar dari rumah dengan kondisi pincang dan babak belur. Vidya menyaksikannya secara langsung, tapi tidak bisa berbuat apapun tanpa laporan resmi. Dan Dhruv tahu itu. Dia mengancam akan melaporkan Soumya ke polisi atas riwayat gangguan mentalnya, bahwa Soumya tidak stabil, bahwa Soumya tidak bisa dipercaya. Ancaman itu sempurna, karena Soumya tahu di depan hukum, dia tidak mungkin menang. Malam sebelum festival Holi, Soumya bertemu Shaily di toko. Dan di sanalah sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun terjadi. Soumya menyakiti dirinya sendiri dan berhalusinasi. Soumya putus asa. Dia tahu Dhruv tidak akan berhenti. Dia tahu sistem hukum bisa dimanipulasi dengan uang dan kekuasaan. Dan dia tahu, suatu hari nanti Dhruv akan membunuhnya. Malam itulah, dua saudari kembar yang pernah saling menyakiti duduk bersama dan merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Soumya meminta Dhruv untuk mengulangi lamarannya di udara setelah festival Holi. Sebagai permulaan baru hubungan mereka, Dhruv pun setuju. Festival berlangsung meriah. Dan setelahnya, mereka berdua menuju lokasi paragliding. Vidya yang curiga menerima laporan dari Maji. Soumya. Hello. Suara Soumya terdengar ketakutan di sana. Vidya langsung bergerak ke lokasi. Dan di atas sana, dua orang berputar-putar di udara. Salah satunya berteriak minta tolong. Semua orang merekam, semua mata tertuju ke langit. Vidya menyiapkan ambulans dan tim polisi di titik pendaratan. Mereka berhasil diselamatkan. Soumya terlihat syok dan menangis. Dhruv langsung ditangkap. Di kantor polisi, dengan suara gemetar, Soumya berkata, ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की है. Dhruv mencoba membunuhku. स्टेटमेंट अभी ले ले. Di pengadilan, bukti demi bukti menghancurkan Dhruv. Rekaman kekerasan dari Maji, foto luka-luka Soumya, dan rekaman video dari puluhan saksi mata. Dhruv mencoba satu kartu terakhir. Soumya lah yang melepas sabuknya sendiri. Mungkin dia tidak stabil, mungkin dia cemburu pada Shaily, karena Soumya meminum obat setiap hari. Vidya langsung menjawab, Soumya takut ketinggian.
Bagaimana mungkin dia melepaskan sabuknya? Dhruv terdiam. Hakim akhirnya memvonis 13 tahun penjara. Soumya menangis lega. Vidya merasa bangga, kasus selesai. Atau begitulah yang dia kira. Tapi ada satu hal yang tidak bisa keluar dari kepala Vidya. Tatapan Shaili saat vonis dibacakan. Bukan lega, bukan sedih, tapi penuh arti. Diarahkan tepat ke Soumya. Dan satu kalimat dari stafnya, kasus ini rumit, tapi kamu memenangkannya terlalu mudah. Terlalu mudah. Vidya menarik ulang semua rekaman CCTV, satu persatu. Dan disinilah semuanya runtuh. Vidya memanggil Dhruv untuk diinterogasi ulang. Dan di sana, dia bertanya satu hal sederhana. Setelah festival Holi, kemana kalian pergi sebelum ke lokasi paragliding? Dhruv menjawab tanpa curiga. Soumya mampir ke toko karena lupa bawa inhaler. Vidya tersenyum tipis. Inilah jawabannya. Mereka bertukar peran di dalam toko itu. Yang naik paragliding, yang berteriak minta tolong di depan puluhan saksi mata, yang bikin Dhruv tidak punya cara untuk mengelak, itu bukan Soumya. Soumya takut ketinggian dan tidak mungkin melakukan itu. Itu semua dilakukan oleh Shaili. Dan di toilet kantor polisi saat mereka hendak melakukan tes DNA, mereka bertukar lagi agar hasilnya valid. Bahkan cerita Maji dari awal dirancang untuk membangun simpati Vidya. Vidya dipermainkan dari awal sampai akhir. Vidya pun menemui Shaili dan mengkonfrontasi semuanya. Shaili tidak menyangkal. Dia berkata dengan tenang, Dhruv pasti akan membunuh Soumya. Ancaman soal gangguan mental adalah senjata yang tidak bisa dilawan secara legal. Tidak ada bukti yang cukup. Tidak ada jalan keluar yang aman. Jadi mereka menciptakan bukti yang tidak bisa dimanipulasi oleh uang dan kekuasaan. Di depan umum dan disaksikan semua orang. Apakah itu salah? Vidya membuka kembali kasusnya. Persidangan diulang dengan hakim baru. Dan saat itulah Shaili berdiri, berjalan ke depan, dan mulai berbicara. I'm guilty of my father's death. Dia tidak berbicara tentang rencana mereka. Dia berbicara tentang malam ketika masih berusia 8 tahun dan menyaksikan ayahnya membunuh ibunya. Tentang bagaimana dia dilarang bicara jujur kepada polisi. Tentang bagaimana sejarah itu hampir terulang sempurna pada Soumya. Ibu kami tidak bisa melawan, tapi Soumya punya kesempatan. Dan aku tidak akan membiarkan sejarah itu terulang lagi. Ruang sidang pun hening. Vidya berdiri dan dia berbicara sesuatu yang keluar bukan dari kepalanya, tapi dari tempat yang jauh lebih dalam. Ketika seorang perempuan disakiti, lukanya tidak berhenti pada dirinya sendiri. Luka itu mengalir ke anak-anaknya, ke saudari-saudarinya, ke generasi berikutnya. Lingkaran yang terus berputar sampai seseorang berani memutuskannya. I'm sorry, Your Honor. Vidya menarik tuntutannya. Dhruv tetap di balik jeruji besi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vidya memilih jalan ibunya, bukan jalan ayahnya. Itulah pembahasan Dopati dibahas film Kilat. Subscribe untuk film-film seru yang bikin mikir. Sampai jumpa lagi.